Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur hari ini saya dan saudara diperkenan oleh Tuhan untuk memasuki bulan yang baru di bulan Februari. Dan saya berharap saudara semuanya bisa terus tetap sehat dan semangat. Kita hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan hari ini dalam Keluargaku Bertumbuh, saya rindu mengajak Bapak Ibu dan Saudara sejenak merenungkan firman Tuhan dalam judul Kekayaan Rohani. Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menyenangkan bagi manusia seperti kita? Kalau pertanyaan ini saya berikan kepada saudara, jawabannya pasti beragam. Bisa jadi rumah, uang, kendaraan, baju, pendidikan yang tinggi, jabatan, dan jawaban yang lainnya. Tidaklah dipungkiri, secara manusiawi kita layak untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Dan bukan berarti kita tidak boleh mengupayakannya. Sah-sah saja kalau saya dan saudara mendapatkan apa yang saya sebutkan tadi. Namun kita perlu berhati-hati supaya jangan sampai hal-hal yang menyenangkan itu menyeret dan mengikat kita kepada dosa. Ada orang yang ingin kaya, tetapi yang mereka lakukan adalah berbohong dan korupsi. Ada yang ingin membeli barang ini itu, namun akhirnya berhutang di mana-mana. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Dan ini adalah hal yang pastinya tidak benar. Terlebih, hidup sebagai orang percaya, ada hal yang menjadi orientasi kita. Prioritas utama kita bukanlah hal-hal duniawi, melainkan hal-hal surgawi. Kekayaan secara rohani adalah sesuatu yang harus dikejar oleh saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini artinya dalam mengikut Tuhan Yesus, berarti saya dan saudara harus meninggalkan hal-hal yang bersifat mementingkan diri kita sendiri dan mulai mengarahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Dan kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-25 dan 26, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hal mengikut Yesus haruslah ada pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Yang harus saya dan saudara korbankan adalah kenyamanan dan kesenangan kita. Dan seringkali kita bisa memahami bahwa kenyamanan dan kesenangan pribadi itu adalah hal-hal yang sangat dekat dengan keduniawian. Kalau saya dan saudara masih terikat dengan keduniawian, maka sebenarnya saya dan saudara dalam posisi terpisah dengan Allah, atau kita kehilangan nyawa kita. Pertanyaannya, apakah keduniawian yang masih mengikat kehidupan saudara? Mari saat ini kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, supaya kita bisa melepaskan diri dari hal-hal duniawi itu. Mari fokus kepada kehendak Allah, kejar kekayaan rohani, dan nikmati kedewasaan yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau berikan atas kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu untuk melihat kepada diri kami sendiri, dan kami rindu untuk dapat melepaskan diri kami dari hal-hal yang duniawi yang masih menjerat kami,
dan biarlah hidup kami dapat memprioritaskan Tuhan dan juga firman-Mu, dan kami hidup di dalam kedewasaan, dan kami menikmati kekayaan rohani yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.